Pengertian pembiayaan. Pembiayaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dikerjakan oleh orang lain. Selanjutnya adalah tujuan pembiayaan. Tujuan pembiayaan yang berdasarkan dengan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Jadi, pembiayaan tersebut dapat dinikmati oleh banyak pengusaha yang bergerak di bidang industri, pertanian, dan perdagangan, yang bertujuan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang dan jasa dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor. Fungsi pembiayaan. Fungsi pembiayaan secara umum itu ada 6. Yang pertama, meningkatkan daya guna uang. Para nasabah yang menyimpan dananya di bank dalam bentuk seperti giro, tabungan, dan deposito, uang tersebut dalam persentase tertentu yang ditingkatkan kegunaannya oleh bank dalam bentuk pembiayaan yang disalurkan kepada para pengusaha. Yang kedua, meningkatkan daya guna. Produsen yang memperoleh bantuan pembiayaan dari bank dapat menggunakan uang tersebut untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi. Yang ketiga, meningkatkan peredaran uang. Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening pengusaha akan menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilet giro, wesel, dan lain-lain, sehingga dapat menimbulkan kegairahan berusaha. Yang keempat, stabilitas ekonomi. Yang kelima, sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional. Yang keenam, sebagai alat hubungan ekonomi internasional. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip pembiayaan. Dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan bank syariah, harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah. Di dunia perbankan syariah, prinsip penilaian dikenal dengan 5C, yaitu karakter, kapasiti, kapital, kolateral, dan kondisional. Yang pertama adalah karakter, yang artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman. Yang kedua, kapasiti, yang artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil. Yang ketiga, kapital, yaitu besarnya modal yang diperlukan peminjam. Yang keempat, kolateral, jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank. Yang terakhir adalah kondisional, yang artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak. Terkadang prinsip 5C tersebut ditambahkan dengan prinsip 1C, yaitu constraint, yang artinya hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha. Pengertian riba. Riba adalah ziyadah atau tambahan. Dalam lisanul Arab dikatakan ruba asyai'u yarbu rubuan wa ribaan, artinya bertambah dan tumbuh, atau zada wa nama. Riba adalah praktek pembebanan bunga keuangan atau premi atas jumlah uang pokok. Secara literal, istilah riba merujuk pada kelebihan, tambahan, dan surplus. Kata kerja kelebihan, tambahan, dan surplus ini berkaitan dengan
kata yang berarti meningkatkan, melipat gandakan, melebihkan, mengambil lebih dari yang seharusnya, atau melakukan praktek peminjaman uang dengan bunga yang tinggi. Jenis-jenis riba. Yang pertama, riba qard adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang. Yang kedua, riba jahiliyah, yaitu utang dibayar lebih dari pokok karena peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan atau yang telah ditentukan. Yang ketiga, riba fadl, yaitu penukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda. Yang keempat, riba nasyiah, yaitu penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Esensi pembiayaan bebas riba berbasis utang. Yang pertama, riba dalam utang. Riba dalam utang adalah tambahan atas utang, baik yang disepakati sejak awal maupun yang ditambahkan sebagai denda atas pelunasan yang tertunda. Riba utang bisa terjadi dalam qard, pinjam atau utang piutang, ataupun selain qard, seperti jual beli kredit. Semua bentuk riba dalam utang tergolong riba nasyiah karena muncul akibat tempo atau penundaan. Yang kedua, pembiayaan berbasis utang. Pembiayaan berbasis utang ini mencakup dana yang dipinjam oleh pemilik perusahaan dan harus dibayarkan kembali dengan bunga. Perbedaan BAA dan murabahah. Yang pertama, riba utang piutang. Utang dapat dibilang jadi dua kelompok, yaitu A. Utang yang muncul karena pinjam-meminjam atau qard. Yang B. Utang yang tidak lahir dari pinjam-meminjam, seperti lahir dari jual beli kredit atau tinggalkan sewa. Yang kedua, biaya murabahah. Murabahah menurut Ibnu Qudamah dalam bukunya murni adalah menjual dengan harga asli ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Tipe murabahah dibedakan menjadi dua macam. A. Murabahah, jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. B. Murabahah kepada pemesan pembelian, jual beli kedua belah pihak atau lebih bernegosiasi dan berjanji satu sama lain untuk melaksanakan sebuah kesepakatan. Yang ketiga, perbedaan murabahah dan bai al-bisaman ajil. Bank Islam memiliki produk-produk pembiayaan dengan prinsip keuntungan yang terdiri atas A. Al-murabahah, yaitu kontrak jual beli dengan cara barang yang diperjualbelikan tersebut diserahkan segera, sedangkan harga atau pokok dan margin keuntungan yang disepakati bersama dibayar kemudian hari secara sekaligus. Yang B. Al-bai bisaman ajil, yaitu kontrak al-murabahah dengan cara barang yang diperjualbelikan diserahkan dengan segera, sedangkan harga barang tersebut dibayar kemudian hari secara angsuran. Yang ketiga atau C. Bai salam, yaitu kontrak jual beli yang harga atas barang yang diperjualbelikan dibayar di muka sebelum barang diserahkan kepada pembeli. Sistem ribawi yang disamarkan. Yang pertama, sistem ekonomi ribawi. Salah satu penyebab utama munculnya krisis ekonomi dan keuangan di berbagai belahan dunia adalah praktek ribawi dan spekulasi finansial dalam aktivitas perekonomian. Islam dengan tegas mengharamkan riba dan spekulasi tersebut dalam sistem ekonomi umatnya. Inilah yang menjadi pembeda utama antara sistem ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Ekonomi kapitalisme secara nyata menghalalkan bunga dan praktek spekulasi. Yang kedua, muamalah ribawi. Transaksi muamalah maliyah juga semakin berkembang sesuai dengan tuntunan zaman. Sarana atau media dan fasilitator dalam melakukan transaksi juga semakin canggih. Sementara komoditas yang diikat dalam satu transaksi juga semakin bercorak ragam mengikuti kebutuhan umat manusia yang semakin konsumtif dan semakin terikat tuntunan zaman yang berkembang.